Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Afri Mardiko selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran kelas rangkap dan kepada teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Media Pembelajaran pada Pembelajaran Kelas Rangkap. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Oktarini, dengan 3 NPM terakhir 145 sebagai moderator. Yang kedua ada Humaira Noprianti dengan 3 NPM terakhir 147 sebagai pemateri 1. Yang ketiga ada Rizky Aprian Saputra dengan 3 NPM terakhir 138 sebagai pemateri 2, dan yang terakhir ada Denny Firmansyah dengan 3 NPM terakhir 143 sebagai pemateri 3. Langsung saja ke pembahasan materi. Kepada pemateri saya persilahkan. A. Pengertian media pembelajaran pada pembelajaran kelas rangkap. Menurut Yusuf Hadi Miarso, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. Menurut Nation, media pengajaran adalah sebagai alat bantu pengajaran, yakni penunjang penggunaan metode pengajar yang digunakan guru. Sedangkan menurut Azhar Asrat, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. Sedangkan media pembelajaran menurut Suraya 2012 yaitu alat yang mampu membantu proses belajar mengajar serta berfungsi untuk memperjelas makna pesan atau informasi yang disampaikan, sehingga dapat bertujuan pembelajaran yang telah dirancangkan. PKR adalah suatu bentuk pembelajaran yang mensyaratkan seorang guru mengajar dalam suatu ruangan kelas atau lebih dalam saat yang sama dan mencapai 2 atau lebih tingkat yang berbeda. Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran pada pembelajaran kelas rangkap adalah dapat membantu proses belajar mengajar sehingga makna pesan dalam materi pembelajaran yang disampaikan menjadi lebih jelas dan tujuan pendidikan atau pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien melalui perantara atau media yang direncanakan atau dipilih. B. Fungsi dan manfaat media pembelajaran dalam pembelajaran kelas rangkap. A. Fungsi media pembelajaran. Media pembelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran karena guru dapat menyampaikan materi kepada siswa menjadi lebih bermakna. Guru tidak hanya menyampaikan materi berupa kata-kata dengan ceramah, tetapi dapat membawa siswa untuk memahami secara nyata materi yang disampaikan tersebut. Menurut Wina Senjaya, ada beberapa fungsi dari kegunaan media pembelajaran yaitu 1. Fungsi komunikatif. Media pembelajaran digunakan untuk memudahkan komunikasi antara penyampaian pesan dan penerima pesan, sehingga tidak ada kesulitan dalam menyampaikan bahasa verbal dan salah persepsi dalam menyampaikan pesan. 2. Fungsi motivasi. Media pembelajaran dapat memotivasi siswa dalam belajar. Dengan pengembangan media pembelajaran tidak hanya mengandung unsur estetik saja, akan tetapi memudahkan siswa mempelajari materi pembelajaran sehingga dapat meningkatkan gairah siswa untuk belajar. 3. Fungsi berkemaknaan. Penggunaan media pembelajaran dapat lebih bermakna, yakni pembelajaran bukan hanya meningkatkan penambahan informasi, tetapi dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk menganalisis dan mencipta
4. Fungsi penyamaan persepsi dapat menyamakan persepsi setiap siswa sehingga memiliki pandangan yang sama terhadap informasi yang disampaikan. 5. Individualitas dengan latar belakang siswa yang berbeda, baik itu pengalaman, gaya belajar, kemampuan siswa. Media pembelajaran dapat melayani setiap kebutuhan setiap individu yang memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda. B. Manfaat media pembelajaran. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka guru dalam memberikan materi pelajaran harus mengikuti kemajuan tersebut. Guru harus dapat menggunakan media pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, sehingga siswa dapat dengan mudah memberi pelajaran yang diberikan oleh guru. 1. Manfaat media pembelajaran menurut Nasution. Menurut Nasution, manfaat media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut. A. Pengajaran lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. B. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami siswa, serta memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran dengan baik. C. Metode pembelajaran bervariasi, tidak semata-mata hanya komunikasi verbal melalui penuturan kata, lisan pengajaran, siswa tidak bosan dan pengajar tidak kehabisan tenaga. D. Siswa lebih menarik melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan penjelasan dari pengajar saja, tetapi juga aktivitas yang dilakukan seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lainnya. 2. Manfaat media pembelajaran menurut Ashar Arshad. Sedangkan Ashar Arshad memberikan kesimpulan dari kegunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar adalah sebagai berikut. A. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. B. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungan. C. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera ruang dan waktu. Objek yang tidak terlalu besar untuk ditampilkan di ruang kelas dapat diganti dengan foto, slide, film, sedangkan objek yang terlalu kecil dapat disajikan dengan bantuan Microsoft Film, slide, gambar. Begitu pula kejadian yang langka yang terjadi di masa lalu dapat ditampilkan melalui rekaman video, film, foto, slide. D. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa di lingkungan mereka. Yang selanjutnya, landasan penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran kelas rangkap. Ada beberapa tinjauan tentang landasan penggunaan media pembelajaran, antara lain landasan filosofis, landasan psikologis, landasan teknologis, dan landasan empiris. Untuk landasan filosofis, ada suatu pandangan bahwa dengan digunakannya berbagai jenis media hasil teknologi baru di dalam kelas akan berakibat proses pembelajaran yang terjadi dehumanisasi. Dengan kata lain, siswa dihargai harkat kemanusiaannya, diberi kebebasan untuk menentukan pilihan baik cara maupun alat belajar sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, landasan psikologis. Dengan memperhatikan kompleks dan uniknya proses pembelajaran,
maka ketepatan pemilihan media dan metode pembelajaran akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Yang ketiga, landasan teknologis. Teknologis pembelajaran adalah teori dan praktik perancangan, pengembangan, penerapan, pengelolaan, dan penilaian proses dan sumber belajar. Jadi teknologi pembelajaran merupakan proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari cara pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah-masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan bentuk dan terkontrol. Yang keempat, landasan empiris menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan karakteristik belajar siswa dalam menentukan hasil belajar siswa. Artinya, siswa akan mendapat keuntungan dan signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristik, tipe atau gaya belajarnya. Prinsip media pembelajaran pada pembelajaran kelas rangkap. Media yang digunakan. Prinsip media pembelajaran pada pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama, media yang akan digunakan oleh guru harus sesuai dan diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, media yang akan digunakan harus sesuai dengan materi pembelajaran. Setiap materi pembelajaran memiliki kekhasan tersendiri. Yang ketiga, media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kondisi siswa. Yang keempat, media yang akan digunakan harus memperhatikan efektivitas dan efisien. Yang kelima, media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru dalam mengoperasikannya. Yang selanjutnya, klasifikasi media pembelajaran dalam pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan bentuk dan ciri fisiknya. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan jenis dan tingkat pengalaman yang diperoleh oleh Thomas. Secara sederhana menggolongkan media pembelajaran ke dalam 3 jenjang pengalaman. Ada pengalaman langsung, tiruan, pengalaman dari kata-kata. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan persepsi indera yang diperoleh dalam penggolongan media dibedakan dalam 3 kelas, yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Yang keempat, klasifikasi berdasarkan penggunaannya. Media pembelajaran yang penggunaannya secara individual, misalnya laboratorium bahasa, IPA, IPS, laboratorium pusat sumber belajar. Media pembelajaran yang penggunanya secara kelompok, misal film dan slides. Media pembelajaran yang penggunaan secara massal, misalnya televisi. Yang kelima, klasifikasi berdasarkan pemanfaatannya. Yang selanjutnya, jenis dan karakteristik media pembelajaran. Menurut Heinrich Melonda Russell 2010, jenis media yang lazim dipergunakan dalam pembelajaran antara lain media non-proyeksi, media proyeksi, media audio, media gerak, media komputer, komputer multimedia, hypermedia, dan media jarak jauh. Setiap jenis media mempunyai karakteristik tertentu yang berbeda-beda satu sama lain. Masing-masing media tentu memiliki kelebihan dan kelemahan. Jenis dan karakteristik media pembelajaran yaitu: yang pertama ada media grafis. Media grafis tergolong jenis media visual yang menyalurkan pesan lewat simbol-simbol visual. Yang kedua, media 3 dimensi. Media pembelajaran yang dapat menyampaikan pesan dengan ciri-ciri bertekstur serta memiliki tinggi, lebar, dan bervolume. Yang ketiga, media proyeksi. Media visual yang hanya dapat digunakan dengan bantuan proyektor. Media ini memberikan rangsangan-rangsangan visual
yaitu melalui indera penglihatan. Yang keempat, media audio. Media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, pita suara atau piringan suara yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar. Yang kelima, media video. Media video adalah sebagai media yang menyampaikan pesan, termasuk media audio visual atau media pendengar-pendengar. Yang keenam, komputer multimedia. Komputer multimedia merupakan satu kesatuan sistem dari suatu perangkat keras hardware, perangkat lunak software, dan perlengkapan penunjang lainnya. Media ini mempunyai karakteristik dan batasan yang sangat luas karena mampu berfungsi sebagai media audio maupun media visual. Yang ketujuh, ada e-learning atau v-learning atau m-learning. Prinsipnya, e-learning adalah pembelajaran yang menggunakan jasa elektronika sebagai alat bantunya. Banyak para ahli yang mengidentifikasi e-learning sesuai sudut pandangnya, karena e-learning kepanjangan dari electronic learning. Ada yang menafsirkan e-learning sebagai bentuk pembelajaran yang memanfaatkan teknologi elektronik seperti radio, televisi, film, komputer, internet, dan lain-lain. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Dapat disimpulkan bahwa media memiliki manfaat yang besar dalam proses pembelajaran. Media memiliki berbagai macam fungsi serta manfaat yang berguna bagi proses pembelajaran. Media pembelajaran bukan hanya dapat menjadi alat bantu dalam pembelajaran, tetapi juga dapat menstimulus pemahaman serta keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Selain itu, manfaat media bukan hanya bagi peserta didik saja, tetapi bagi pengajar serta proses pembelajaran yang menjadi lebih efektif. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.